habis galauin pacarmu ya? Bukan, aku aja bingung aku ngapa. Terus kamu kok tak lihat pucet banget, kamu sakit? Iya, badan aku lemes banget, kaki aku juga bengkak. Coba Coba lihat. Iya, enggak. Iya, enggak banget. Terus akhir-akhir ini pipisku juga jadi aneh. Anehnya gimana? Pipis aku jadi sedikit, terus berbusa. Coba kamu periksa ke dokter deh nanti. Mungkin aku nanti coba. Baik Ibu, untuk anaknya, setelah memeriksa dari hasil lab, didapatkan anaknya ini menderita sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik itu apa? Sindrom nefrotik adalah kumpulan gejala klinis akibat peningkatan permeabilitas membran glomerulus ginjal sehingga terjadi kehilangan protein dalam urin secara masif atau proteinuria. Kondisi ini ditandai dengan proteinuria kurang dari 3,5 gram per hari. Etiologi sindrom nefrotik adalah kerusakan pada bagian penyaring ginjal atau glomerulus sehingga protein dalam darah bocor ke dalam urin. Penyebabnya dapat berasal dari ginjal itu sendiri atau minimal change disease maupun akibat penyakit lain seperti diabetes, lupus, infeksi, dan penggunaan obat-obat tertentu. Pada anak, penyebab yang paling sering adalah minimal change disease. Epidemiologi sindrom nefrotik lebih sering ditemukan pada anak-anak dibandingkan dewasa. Insidensi pada anak-anak sekitar 2-7 kasus per 1000 anak per tahun. Paling sering ditemukan pada anak usia 2-6 tahun, laki-laki lebih sering terkena daripada perempuan pada usia anak-anak. Sekitar 80-90% kasus sindrom nefrotik anak merupakan sindrom nefrotik sensitif steroid. Faktor resiko sindrom nefrotik meliputi penyakit diabetes mellitus, lupus erythematosus sistemik, infeksi seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV, serta penggunaan obat-obat tertentu dalam jangka panjang seperti NSAID. Riwayat penyakit ginjal, gangguan sistem imun, dan faktor genetik juga dapat meningkatkan resiko terjadinya sindrom nefrotik. Selain itu, sindrom nefrotik lebih sering ditemukan pada anak, terutama akibat minimal change disease. Sindrom nefrotik terjadi akibat kerusakan glomerulus yang menyebabkan filtrasi meningkat. Akibatnya, banyak protein yang bocor ke urin sehingga disebut dengan protein masif. Kehilangan albumin menyebabkan hipoalbuminemia dan menurunkan tekanan onkotik plasma, sehingga cairan keluar ke jaringan dan menimbulkan edema. Tubuh kemudian meningkatkan produksi lemak yang menyebabkan hiperlipidemia dan lipiduria. Jika berlangsung lama, kerusakan ginjal dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal hingga gagal ginjal kronik. Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh kelainan primer ginjal seperti minimal change disease, focal segmental, dan glomerulosklerosis, dan membranous nephropathy, maupun penyakit seperti diabetes, lupus erythematosus sistemik, infeksi, dan penggunaan obat tertentu. Kerusakan glomerulus yang berlangsung lama dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal hingga gagal ginjal kronik apabila tidak ditangani dengan baik. Kemudian, apa sih manifestasi klinis dari sindrom nefrotik? Yang pertama adalah udem. Udem itu bisa dimulai dari periorbital atau sekitar mata, kemudian dia bisa menjalar ke ekstremitas bagian bawah, dan juga bisa edema anasarka atau seluruh tubuh. Yang kedua itu adalah kencing yang berbusa. Mengapa? Karena ini menandakan proteinuria yang masif. Dan selanjutnya adalah gejala yang tidak khas seperti mudah lelah, letih, dan anoreksia. Oke, bagaimana sih cara untuk menegakkan diagnosis dari sindrom nefrotik? Yang pertama, dengan pemeriksaan urinalisis. Dari pemeriksaan ini didapatkan hasil positif 3. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan urin 24 jam. Di sini didapatkan kadar protein lebih dari 3,5 gram per 24 jam. Kemudian adalah pemeriksaan lipid. Di sini didapatkan kolesterol lebih dari 200 mg per desiliter. Diagnosis banding dari sindrom nefrotik itu yang pertama adalah sindrom nefritik. Sindrom nefritik itu biasanya terdapat hematuria dan juga hipertensi. Lalu yang kedua adalah gagal jantung. Gagal jantung itu terdapat edem tanpa proteinuria.
Lalu yang ketiga adalah cirrhosis hati yang diawali dengan asites, lalu berlanjut dengan hipoalbumin tanpa atau proteinuria ringan. Gimana sih cara pengobatannya? Yang pertama, teman-teman, kita perlu tahu bahwa di sindrom nefrotik itu pengobatannya meliputi dua, yaitu farmakologis dan non-farmakologis. Yang pertama adalah farmakologis. Pada farmakologis kita bisa memberi obat diuretik seperti furosemid maupun spironolakton. Nah, nanti keduanya bisa dikombinasikan. Lalu ada obat SI atau ARB, di mana obat ini digunakan sebagai antihipertensi dan sebagai renoprotektif. Selanjutnya ada statin, di mana akan diberikan apabila pasien mengalami hiperlipidemia berat dan persisten. Selanjutnya adalah antikoagulan yang akan diberikan apabila pasien memiliki kadar albumin dalam darah itu kurang dari 2 gram per desiliter. Nah, teman-teman, selanjutnya ada tata laksana non-farmakologis, di mana pasien telah memiliki edem berat sehingga kita perlu merestriksi dari cairan maupun dari garamnya. Untuk batas garam itu kurang dari 5 gram dan untuk batas natrium kurang dari 2 gram per harinya. Seperti itu. Prognosis pada sindrom nefrotik, terutama pada anak-anak, itu lebih sering terkena minimal change disease. Nah, prognosisnya itu relatif sangat baik. Sedangkan pada FSGS itu relatif buruk dikarenakan bisa menjadi gagal ginjal kronik. Komplikasi pada sindrom nefrotik yaitu yang pertama adalah infeksi. Infeksi itu terjadi karena penurunan dari daya tahan tubuh. Yang kedua bisa menyebabkan tromboemboli atau darahnya itu menggumpal. Dan yang ketiga bisa mengakibatkan gagal ginjal kronik maupun akut. Nah, teman-teman, setelah ditata laksana, teman-teman perlu memantau edema setiap harinya, lalu kontrol rutin, dan segera minum obat jika sudah waktunya.